Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan. Tidak terasa kita sudah memasuki bab 2. Di bab 2 ini kita akan belajar materi konstitusi negara yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang keuangan BPK dan kekuasaan kehakiman. Pasal-pasal yang mengatur keuangan negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Berikut pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang keuangan. Yang pertama, pasal 23 ayat 1, 2, dan 3. Yang kedua, pasal 23A, 23B, 23C, dan 23D. 2. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berikut pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 tentang BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Yang pertama, pasal 23E ayat 1, 2, dan 3. Yang kedua, pasal 23F ayat 1 dan 2. Yang ketiga, pasal 23G ayat 1 dan 2. Ketiga, pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang keuangan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 tentang kekuasaan kehakiman. 1. Pasal 24 ayat 1, 2, dan 3. Kedua, pasal 24A ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Ketiga, pasal 24B ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang keempat, pasal 24C ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Terakhir adalah pasal 25. Pengelolaan Keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berikut 4 pendekatan dalam perumusan atau merumuskan keuangan negara. A. Dari sisi objek. B. Dari sisi subjek. C. Dari sisi proses, dan D. Dari sisi tujuan. Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Berikut asas-asas umum dalam pengelolaan keuangan negara. A. Asas tahunan.
B. Asas universalitas atau kelengkapan. C. Asas kesatuan. D. Asas spesialitas. E. Asas akuntabilitas. F. Asas profesionalitas. G. Asas proporsionalitas. H. Asas keterbukaan. Dan I. Asas pemeriksaan keuangan. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Beberapa hal yang dilakukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. A. Menguasakannya kepada Menteri Keuangan. B. Menguasakannya kepada Menteri atau pimpinan lembaga. C. Menyerahkannya kepada gubernur atau bupati ataupun wali kota. Kekuasaan ini tidak termasuk kewenangan di bidang moneter atau mengeluarkannya dan mengedarkan uang yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, penyusunan penetapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN. APBN atau disebut juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga tahun berikutnya. Penyusunan, penetapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan gubernur, bupati, wali kota. Sekian materi kita hari ini. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.